Oh, jenengan nang endi to? Nggih, Nang ruangan endi niki? di ruang 7. Lah ngopo ora nang ngisor? Lah ning ngisor badhe semprot ijik. Oh, nang Ini ruanganku ki lho, nang ruanganku karo Banifa karo Mbak eh Desi, jek enek sing siji kosong lho, rasa wedi rene yo. sing enek nanti tabrakan suarane. Oh ya ora no. Ya Lah, engko nek tabrakan ya engko nganggo anu rating. Gen apa ora Pak? tabrakan. Nganggo rating Rating. gen ora tabrakan. Heeh. Pun saged dimulai. Ya, Oke, Mas Marco sudah siap untuk ujian hari ini? Insya Allah siap, Bu. Oke, saya buka dulu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Eko Purwanto selaku penguji 2. Hari ini akan diselenggarakan ujian seminar proposal skripsi atas nama Marco Mahendra. Mas Marco, saya akan sampaikan ujian ini nanti dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama silahkan Mas Marco presentasikan proposalnya maksimal 10 menit. Kemudian disambung sesi kedua adalah tanya jawab terkait dengan proposal yang sudah disusun. Nah, sebelum ujian dimulai saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan dipersilakan. Oke, sudah. Silakan ditampilkan presentasinya dan dipresentasikan. PowerPoint dulu ya, Mbak ya. Ya, PowerPoint-nya dulu dipresentasikan, Mas. Tampilkan dulu PowerPoint-nya. Oke, Bu, bisa dimulai, Bu ya. Ya, silakan dipresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Marco Mahendra, kelas 17 TIB 2017. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal saya yang berjudul Sistem Pakar Mendiagnosa Gangguan Kecemasan Terhadap COVID-19 menggunakan kombinasi metode forward chaining dan certainty faktor berbasis web. Latar belakang. Yang pertama adalah pandemi COVID-19 ya. Saat ini COVID menjadi ancaman nyata bagi kesehatan seluruh manusia, bukan hanya kesehatan fisik namun juga kesehatan psikis dan membuat sebagian orang kebanyakan mengalami gangguan kecemasan yang dimana gangguan kecemasan itu adalah masalah kesehatan yang banyak dirasakan oleh masyarakat. Rasa cemas atau anxiety itu hal yang wajar, terutama jika ada tekanan atau kondisi tertentu, yaitu pandemi COVID-19 ini ya. Yang kedua adalah pola hidup dan kebiasaan yang berubah. Terutama pada saat ini pemerintah menganjurkan kita semua untuk jaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Terutama PSBB itu membuat banyak aktivitas manusia terhambat untuk bekerja, untuk sekolah. Sekolah pun sekarang menjadi pola hidup yang serba online. Yang ketiga adalah kemudahan untuk dalam mencari informasi. Dengan adanya PSBB itu, maka banyak orang yang tidak berpergian dan sehingga untuk berkonsultasi terhadap kesehatan jiwa dan gangguan kecemasan itu terbatas. Jadi saya menawarkan dengan era digital ini dengan kemudahan untuk membuat sistem 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 untuk mendiagnosa gangguan kecemasan terhadap COVID-19. Lalu maaf ini bukan latar belakangnya tapi batasan masalah ya. Yang pertama adalah aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Yang kedua, metode yang digunakan adalah forward chaining dan certainty factor. Yang ketiga, data yang diolah itu diagnosa gangguan kecemasan yang terdiri dari data masalah kecemasan, Halo, Mas Marco. putus ya, Bu. Kayaknya putus nggih, Pak?
Coba tak WA nih Pak. Nggih. Keluar. Halo Mas Marco, putus ya tadi jaringannya ya? Halo. Ya, ya nggak tahu Bu tadi Bu, maaf Bu. Tadi sampai Ya. mana ya Bu? Sampai tadi batasan. Silakan Batasan dilanjutkan. masalah. Ya, Batasan masalah. tampilkan dulu Ya, Mas presentasinya. Belum tampil. baik Bu. Sudah tampil? Bu? Belum, belum, Belum tampil? belum. Oke, sudah tampil. Silakan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan ya. Batasan masalah. Yang pertama, aplikasi ini dibuat dengan bahasa pemrogram PHP dan database MySQL. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode forward chaining dan certainty vector. Yang ketiga, data yang diolah yaitu diagnosa gangguan kecemasan terdiri dari data masalah kecemasan, gejala-gejala, dan solusi dari masalah gangguan kecemasan. Yang keempat, kategori tentang masalah gangguan kecemasan ini dibedakan menjadi tiga, yaitu tingkat kecemasan pertama, tingkat kecemasan kedua, dan tingkat kecemasan ketiga. Selanjutnya, pakar pada sistem ini yaitu psikolog. Yang terakhir, sistem ini dibedakan menjadi dua akses, yakni admin atau pakar dan pengguna. Tinjauan pustaka. Pertama dari Hendy Suwendi dan Andi Supriyadi tahun 2020 yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Kecemasan menggunakan metode certainty factor berbasis website. Hasilnya, gejala yang dipilih akan menghasilkan nama penyakit, tingkat kepercayaan, keterangan penyakit, dan solusi mengobati penyakit tersebut. Perbedaannya yaitu menggunakan satu metode perhitungan certainty factor yang diberikan nilai keyakinan dari pakar tersebut. Yang kedua yaitu Fajarullah dan Murinto tahun 2019 yang berjudul Sistem Pakar Deteksi Dini Gangguan Kecemasan atau Anxiety menggunakan metode forward chaining berbasis web. Menghasilkan informasi untuk mendiagnosa 15 data penyakit dan 16 data gejala gangguan kecemasan. Bedanya yaitu rancangan ini di sistem ini difokuskan gejala gangguan kecemasan menggunakan metode inferensi forward chaining. Yang terakhir yaitu Go Answer Loro Sai. Judulnya Sistem Bakar Diagnosis Penyakit Gigi dan Mulut menggunakan metode Dempster-Shaver dan Certainty Factor. Hasilnya itu kombinasi dari teori confusion metrik membandingkan hasil akurasi hitungan penyakit gigi dengan dua metode. Perbedaannya menggunakan satu metode perhitungan Certainty Factor yang dijadikan nilai keyakinan pakar. Metode pengumpulan data yang pertama adalah wawancara. Kali ini saya mewawancarai psikolog yaitu Anis Rahmawati Muslifah. Dan studi literatur dilakukan dengan mencari beberapa buku atau jurnal penelitian dari pakar terkait. Dokumentasi metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan oleh penulis. Terima kasih, Bu. Oke, Mas Marco bisa ditampilkan proposalnya?
Bu. Sudah Oke, kelihatan ini belum, Bu? sudah. Oke, ini mau mengajukan sistem pakar untuk mendiagnosa gangguan kecemasan ya. Yang mau saya Iya, Bu. tanyakan, pakarnya nanti siapa, Mas? Psikolog, Bu. Psikolog dari Dari Nuha Solution. Jasa eh, psikolog Nuha Solution, Bu. oke, psikolog yang nanti dijadikan pakar sudah pernah menangani kaitannya konsultasi kaitannya dengan gangguan kecemasan? Oh, sudah, Bu. Sudah ya. Nah, Sudah. eh, kaitannya dengan COVID sudah ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, coba diturunkan dulu dari latar belakang, Mas. Latar belakang, Bu. Mm-mm. Dari latar belakang dulu. Kalau Ya. memang ada tempat studi kasusnya, gitu ya. Ya, Bu. Di paragraf awal kaitannya dengan gangguan kecemasan yang berusia lebih dari 30 tahun, kemudian kalau ada datanya itu diambil dari mana, Mas? Misalkan di situ Dari dewasa ini yang berusia lebih dari 30 tahun itu diambil dari mana? Kata-kata itu sebagai paragraf. kata-kata itu gangguan kecemasan secara umum ya, Bu, bukan belum masuk ke eh, COVID ya, Bu. Itu. Nah, kalau ini konteksnya adalah COVID gitu ya, akan lebih Iya. baik nanti di pendahuluan itu adalah data-data yang mendukung kaitannya tingkat gangguan kecemasan terhadap COVID itu seperti apa, itu dukung dengan sumber-sumber dari jurnal ataupun sumber-sumber dari sumber berita yang saat ini ada gitu ya, sehingga itu mengerucut bahwasannya memang dibutuhkan sistem pakar untuk mendiagnosa gangguan kecemasan. Itu yang pertama di paragraf pendahuluan. Kemudian yang kedua, kalau memang ini studi kasus tadi dari psikolog dan psikolog itu pernah menangani kaitannya dengan konsultasi gangguan kecemasan, nah itu akan lebih baik dimasukkan di latar belakang, gitu ya. Latar belakang, Bu. Iya, jadi yang paragraf pertama itu adalah data-data COVID secara umum yang saat ini ada gitu ya, beritanya seperti apa, sumbernya dari mana. Gitu ya. Kemudian paragraf 2 itu mengerucut ke tempat studi kasusnya. Kalau memang itu ada tempat studi kasus dan psikolog itu pernah menangani kaitannya dengan gangguan kecemasan, maka disampaikan di situ. Gitu ya, Iya, Bu. pernah menangani berapa orang, apakah penanganannya itu tiap hari itu meningkat gitu ya, kemudian kesulitannya seperti apa ketika melakukan penanganan kaitannya dengan kondisi masih pandemi seperti ini. Nah, itu perlu disampaikan kalau memang pakar yang dimintai atau digali basis pengetahuannya itu pernah melakukan atau melakukan konsultasi kaitannya dengan gangguan kecemasan, gitu ya. Iya, Pak. Kemudian di paragraf terakhir itu belum disampaikan kaitannya dengan solusinya. Nah, solusi ini kan Anda membangun sistem pakar dengan metode ya. Ini Anda combine dua metode. Nah, kelebihan dari metode itu apa di sistem pakar ini seharusnya disampaikan di paragraf terakhir kaitannya dengan solusi dari permasalahan, gitu ya. Iya, Oke, Bu. kemudian di batasan, Batasan masalah. di batasan masalah, di poin A, pemrograman PHP MySQL itu nggak perlu masuk di batasan, Mas. Jadi Tidak perlu, Bu. batasan, ya nggak perlu masuk. Jadi batasan kaitannya dengan penelitian yang mau Anda lakukan itu seperti apa, gitu ya. Nah, poin C, data yang diolah ini harusnya kaitannya dengan variabel ya. Kalau kita bicara sistem pakar, itu bukan data yang diolah, tetapi berapa variabel yang Anda gunakan di sistem pakar. Nah, ini nanti berapa variabel yang digunakan di sistem pakar? Berapa variabel, Mas? 3, Bu. 3 itu apa aja? Itu tingkat kecemasan pertama, kedua, dan ketiga, Bu. Enggak, Jadi, itu kan tingkat kecemasannya. Maksudnya variabel itu kaitannya dengan basis pengetahuan yang Anda gali dari pakar itu ada berapa variabel nanti? nanti hasilnya itu ya, Bu ya. Oh, Bukan, hasil bukan, dari bukan hasilnya. Maksudnya data apa saja gitu ya yang Anda gali dari pakar itu variabel apa saja?
Oh, belum sampai situ sih Bu, saya anunya Bu. Cuman masalah Nah, izin dulu saja. nanti dipastikan ya variabel apa Ya. saja. Kalau di situ kan Anda sampaikan ada gejala, kemudian ada masalah kecemasan, ada solusi. Nah, ini dipastikan nanti berapa variabel yang akan digunakan di sistem pakarnya, gitu ya. Jadi bicaranya bukan data tetapi variabel, gitu ya. Oh, jadi variabelnya nanti jumlahnya itu berapa itu nanti dimasukkan ke dalam batasan masalah Bu? Bukan jumlahnya, tapi poin Jadi, variabel apa saja. Jadi oh misalkan itu ya. tingkat kecemasan, kemudian gejala-gejalanya, kemudian solusinya, kayak gitu loh. Oh, Terus penanganannya misalkan, nah tergantung nanti Anda dapat dari pakar itu berapa variabel basis iya Bu. pengetahuan, gitu ya. Nah, kemudian tingkat kecemasan ini apakah hanya 3? Kalau saya lihat di tinjauan pustaka itu ada yang penelitian yang Anda gunakan itu sampai ke eh, 15 15 data penyakit gitu ya. Kalau di-compare dengan penelitian Anda berarti kan rentangnya sangat jauh gitu ya. Kalau di sini hanya Jadi anu Bu, begini ada Bu. gimana? Tingkat kecemasan pertama itu nanti bisa meliver Bu. Nanti penyakitnya ini. Yang Nah, kedua nanti juga itu. Juga ada Nah, itu itu juga. seharusnya disebutkan di sini, Oh, sehingga di disebutkan sini, ya Bu ya. ya, karena itu nanti compare dengan tinjauan yang Anda gunakan. Sedangkan Hmm. tinjauan yang Anda gunakan di situ bisa sampai 15 jenis, tetapi yang di batasan ini, kalau dibaca kan orang bacanya tahunya 3 jenis tok. Nah, ini kok malah lebih sederhana dari tinjauan yang digunakan gitu ya. Kalau memang dari masing-masing tingkatan itu ada subnya, nah itu disampaikan Oh, gitu iya ya Bu. di sini, gitu ya. Oke, kemudian di manfaat karena ini nanti kaitannya dengan manfaat praktis ya karena kaitannya tadi studi kasus gitu ya. Nah ini manfaat eh, adanya sistem Anda di tempat studi kasus ini apa nantinya. Jadi BDA-nya tidak hanya secara umum bagi masyarakat itu apa tetapi juga bagi tempat studi kasusnya ya. Iya Bu. Oke, kemudian di ini Mas di eh, perbedaan tinjauan ya. Di tabel aja saya langsung masuk ke tabel tinjauan. Nah, di situ bahasanya itu yang dibedakan dari segi apa? Karena perbedaan itu kan boleh dua hal. Satu dari segi metode, dua dari segi fitur. Bahasanya yang digunakan bahasa perbandingan, Mas. Misalkan penelitiannya Hendy, penelitian sebelumnya, misalkan Anda mau bandingkan dari segi metode ya. Penelitian sebelumnya misalkan hanya menggunakan satu metode, gitu ya. Penelitian saya kombinasi dua metode. Jadi dibandingkan, gitu ya. Misalkan di poin 2, misalkan ini contoh nanti dikaji lagi tinjauan pustakanya Anda mau bedakan dari segi metode atau dari segi fiturnya. Ya misalkan diturunkan Mas di penelitian poin 2 itu. Nah ini kan ada 15 penyakit ya. Iya Bu. Ada 15 penyakit. Nah, misalkan di penelitian sebelumnya itu ada 15 penyakit, di penelitian saya itu misalkan lebih dari 15. Nah, ini di-compare dari apanya? Apakah dari metodenya, apakah dari fiturnya? Gitu ya. Iya Bu. Oke, oke. Kemudian di metode pengembangan, Mas. Diturunkan di metode pengembangan. Nah, saya nggak tahu nih metode pengembangan yang bawah, yang eh, poin 9 yang bawah, bukan landasan teori. Ya, itu yang metode pengembangan, Mas. Metode pengembangan diturunkan ke bawah. Iya Bu. Nah ini saya nggak tahu ini apakah copy paste, lupa, belum diganti atau seperti apa. Karena di sini munculnya di pengumpulan kebutuhan itu dokter spesialis syaraf dan dokter spesialis mata. Tadi tidak tanya pakarnya siapa, Yang masih psikolog. kawin itu Bu. Yang benar yang mana nih? Ah, psikolog Bu yang benar Bu. Nah, psikolog ya nanti dibaca ulang proposalnya ya, poin-poin yang belum disesuaikan gitu ya. Kalau memang Anda punya kemarin referensi ya jangan copy paste gitu ya, tetapi bahasanya diubah ke bahasa penelitian Anda gitu ya. Iya Bu. Oke. Kemudian di
tahap perancangan itu juga perlu benahi gitu ya. Di tahap perancangan itu tadi Mas, di metode pengembangan diturunkan. Nah, membangun prototipe di situ kan tahap perancangan. Nah, rancangan di sistem pakar ini yang mau Anda buat itu meliputi apa saja. Misalkan nanti ada perancangan proses, ada perancangan basis data, ada perancangan antarmuka. Kalau ini sistem pakar berarti ada perancangan basis pengetahuan, gitu ya. Karena ada metode yang diterapkan, gitu ya. Iya, Bu. Kemudian di pengujian di bawah itu juga perlu ditambahkan metode apa nanti yang akan Anda gunakan untuk menguji sistem pakarnya, karena di situ belum disampaikan metodenya. Ya. Dari pengujian itu seperti black box itu ya, Bu, ya kalau nggak salah, Bu. Kan di situ kalau sistem pakar itu kan ada dua, menguji sistem itu berarti menguji fungsionalitas sistem, dievaluasi sistem berarti nanti diujikan ke pakar dan juga ke pengguna gitu. Jadi disampaikan di situ nanti untuk ke pakar dan pengguna Anda pakainya apa gitu ya. Ya, apakah Baik, Bu. dalam bentuk kuesioner, apakah dalam bentuk apa itu disampaikan di situ. Kemudian di jadwal nanti tahapannya disesuaikan dengan tahapan metode pengembangan sistem ya. Karena tadi kan pakainya prototipe cek ulang. Ini tahapannya nggak sesuai dengan yang di atas, harus konsisten dengan yang di metode pengembangan sistem. Jadi ya, Baik, Mas. Bu. Niku Pak Eko dari saya, monggo. Ya, terima kasih Bu Vivi. Oke Mas Marco ya. Iya, Pak. Panggilannya Marco apa Mahendra? Marco, Pak. Apa Marendra ya. Marco, Pak. Marco saja, Pak. Marco ya. Oke Mas Marco, judulnya ini ya. Tadi sudah disampaikan banyak oleh Bu Vivi, hanya nambahkan dikit ya. Jadi yang pertama tadi ya latar belakang sudah sampaikan juga sama Bu Vivi. Mohon nanti ini menyampaikan latar belakang, namanya kan latar belakang masalah ya, latar belakang permasalahan. Kenapa kok judul yang akan Anda ini ya, judul Anda ini ingin mengangkat itu gitu maksudnya. Jadi apa yang melatar belakang itu, dan mohon dicantumkan sumber apa yang mendasari itu. Jadi bukan seolah-olah seperti asumsi Anda sendiri, tapi sebaiknya didasari dengan sumber-sumber yang mendukung dari latar belakang permasalahan itu. Ya, carilah sumber-sumber mengenai ini kan, mengenai COVID ya, COVID-19, kenapa mungkin tingkat ya rate-nya meningkat ini, karena salah satu penyebabnya kecemasan ya, sehingga orang begitu cemas ya, was-was itu kan menjadikan imun menurun mungkin ya. Menurut saya dalam mudah aku ya mungkin menurun ya kan, terus jadi karena imun menurun terus mudah terpapar. Nah itu kan untuk mengatasi ini mendiagnosa dari kecemasan itu maksudnya itu. Iya, Pak. Kan memberikan solusi bagaimana untuk mengatasi kecemasan itu. Ini tadi sudah disampaikan pakarnya seorang psikolog ya. Psikolog, Pak. Psikolog yang bisa mengetahui bahwa orang ini cemas atau gangguan sehingga mempengaruhi kondisi tubuh ya, imun tubuh. Itu dong nanti sudah disampaikan dari latar belakang, kemudian tadi sudah disampaikan juga Bu Bi di batasan apa yang menjadi faktor atau variabel yang menjadi ini kecemasan gitu. Nanti itu kan didapatkan dari pakar ya. Nanti pakar. Iya, Pak. Silakan nanti pakarnya sudah dapat. Sudah, Pak. Ya. Itu disampaikan pakarnya di mana. Dan tadi ya studi kasusnya. Jadi kasusnya itu dia bekerja di mana, pakarnya itu bisa dijadikan sebagai tempat studi kasus, nanti pakarnya bekerja di situ misalkan ya. Iya, Pak. Kemudian tadi ya manfaat tadi yang praktisnya tadi sudah disampaikan ya, ada bagi penulis, bagi kampus dan instansi. Karena ini kan pakai studi kasus kan ada manfaat bagi instansi. Jadi dibagi menjadi tiga yang praktis dibagi menjadi tiga. Jadi bagi penulis apa manfaatnya, bagi instansi apa, bagi kampus atau akademik apa. Ya. Kemudian di perbedaan tadi juga sudah disampaikan di perbedaan yang lebih ini ya, apa sebenarnya yang Anda soroti dari ketiga peneliti terdahulu yang sama-sama mengambil judul mengenai sistem pakar ya, tentang
gangguan kecemasan. Itu apa yang menjadi pembeda? Kan punyamu kan menggunakan apa tadi metodenya? Perbacanan dan certain faktor, Pak. Pensioning dan certain faktor. Nah ini apakah itu yang menjadi pembeda atau ada yang lain? Karena kalau dilihat di situ ada yang hanya menggunakan CF saja ya, kemudian ada yang menggunakan Pomajaning saja, ada yang menggunakan yang satu itu menggunakan gabungan yaitu dengan Dempster, Saver dan certain faktor. Nah ini kenapa Anda membandingannya di mana? Apakah metode ini saja atau ada yang lain yang menjadi pembeda? Apakah variabelnya atau apa yang menjadi pembeda? Mau nanti lebih diperjelas di perbedaan di tabelnya itu loh. Ya. Baik, Pak. Oke, itu tadi yang Bapak Reza sudah sampaikan Bu Vivi ya. Oke, itu tadi pakarnya yang jelas ya, jangan itu karena ada dokter ada lainnya nanti di siapa yang jelas. Kalau tadi psikolog ya psikolog ya, jadi wawancara dengan pakar, seorang pakar ya seorang psikolog. Itu kira-kira Bu Vivi catatan saya. Nanti bisa dilihat di itu Mas ya, di apa yang sudah diupload di SSO itu nanti bisa Anda buka yang Anda upload di SSO yang terakhir itu, nanti bisa ada catatan di situ. Iya, Pak. Ya. Udah Bu Vivi. Pak Eko, terima kasih. Monggo Pak Eko berita acaranya. Sudah Bu. Oke Mas Marco, saya akan sampaikan hasil dari ujian proposal skripsi ini bukan berupa nilai, tetapi berupa keputusan kami selaku penguji apakah proposal Mas Marco diterima atau tidak. Nah, berdasarkan hasil ujian seminar proposal skripsi hari ini gitu ya, kami selaku penguji menyatakan bahwa judul skripsi Anda kami terima, tetapi dengan perbaikan ataupun revisi sesuai yang kami sampaikan tadi saat ujian, dan juga nanti Mas Marco seperti yang disampaikan Pak Eko tadi bisa mengakses di sistem di file proposal paling atas itu sudah ada catatan dari saya maupun Pak Eko poin-poin mana saja yang harus direvisi. Nah, untuk revisi proposal ini maksimal adalah 1 minggu ya, jadi silahkan Ya, 1 minggu silahkan. Kalau ini hari Rabu, berarti hari Rabu minggu depan itu harus sudah selesai proposal skripsinya. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan Anda upload ulang revisi proposal skripsinya ke sistem gitu ya. Kalau nanti revisinya sudah sesuai, maka kami akan ACC untuk proses selanjutnya, yaitu bimbingan bab laporan skripsi. Itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup, Mas Marco? Belum ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya tutup ujian seminar proposal skripsi hari ini. Terima kasih Pak Eko Purwanto. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Marco bisa gabung di grup saya ya. Di grup Pak. Ini di chat ini di chat. Tolong chat itu. Oh, siap, Pak. Makasih, Pak. Ya.